Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilangnya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong tau. Nggak ada berani panggil gua. Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu disk saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apa lagi? Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina. Keuntungan 2024 itu berapa? Bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah $3,8 miliar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai $4,4 miliar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024, Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya $2,6 miliar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar? Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi, gitu loh Pak Freddy. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden, gitu loh. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ini nggak ada yang susah kok urus publik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Lu tahu apa Pak Kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Siap. Awak cek lu biar nak langkah solat. Silakan. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mas. Oh, ya 1.000 bang. 1.000. Pembangunan itu. Diganti operator. Bisa saja. Manusia bang. Manusia bang. Pengawasan edukasi ke operator ini juga. Ya memang harus ada persen. Perintah Pak Ari supaya nggak selalu kami tekan. Yo Pak, ini kan sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa minggu ini kepada kami bahwa terjadi kelangkaan. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Ada yang pro kepada Ahok dan ada juga yang tidak setuju dengan statement-statement yang disampaikan oleh Ahok. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat-saat ini. Nah, kini ya, Pertamina perlu untuk diberikan sebuah kejelasan yang tepat supaya mereka dapat memberikan sebuah penjelasan yang baik atas apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sosok Ahok ya, ketika Ahok dengan vulgar membongkar aib-aib para koruptor, dan tentunya ini menjadi sebuah ancaman besar. Dan lucunya anggota DPR ini dengan ngotot menyerang Ahok. Ya, sebenarnya janganlah lawan Ahok. Jam terbangmu sangat beda dengan Ahok. Ya, Ahok orang yang jujur, orang yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita membaca beberapa komentar di sini dituliskan bahwa takut kebongkar maka ngatain orang pahlawan kesiangan terus. Bongkar Pak Ahok udah pada dak-dikduk mereka yang merasa punya salah. Kalau saya sudah nggak percaya lagi sama Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi sama Bang Andre ini, sebelumnya beliau menjelekan Jokowi. Setelah Prabowo bergabung malah memuji Jokowi. Sedih. Saya kok masih ada saja yang memilih beliau jadi anggota DPR. Jadi artinya sifat-sifat para penjilat ini yang mereka lakukan itu hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan saja yang menguntungkan diri sendiri. Nah, seandainya ya Prabowo kalah, mungkin saja dia masih menjelekkan Jokowi. Itulah orang-orang yang memang tidak memprioritaskan suatu kebenaran dan tidak benar-benar berada di pihaknya masyarakat. Kebanyakan orang lebih percaya Ahok daripada Andre. Ayo bongkar korupsinya uang ke siapa aja. Jadi masyarakat tahu dan mereka dapat lebih luas untuk wawasannya mengetahui hal ini. Orang yang jujur sudah diterima di negara ini. Yang dibutuhkan di negara ini ada orang yang munafik, sombong, dan penuh tipu daya, penindasan rakyat. DPR susah dipercaya. Sebagai anggota dewan, seharusnya Andre Rosiade ini memberikan peluang kepada Ahok untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina. Toh di sidang nanti akan terbukti dengan sendirinya apakah Ahok benar ataupun memfitnah semuanya itu. Tentunya Ahok tidak akan berkoar-koar, tidak akan ngomong seperti itu ketika tidak mempunyai bukti, ketika tidak mempunyai datanya. Tidak mungkin dia udah tahu jurang malah masuk ke dalam. Sangat-sangat tidak mungkin. Pastinya Ahok mempunyai suatu data yang valid dan lengkap atas apa yang ia sampaikan. Andre orang yang sentimen sama Pak Ahok. Pak Ahok orang hebat. Andre, apa yang Anda buat untuk rakyat? Andre takut semua anggota DPR takut, semua si Andre yang paling takut. Ya, anggota DPR jangan tidur dong. Kenapa panik sebagai anggota DPR? Anda harus berani panggil Ahok. Buktikan Anda mewakili suara rakyat, jangan mengharapkan gaji setiap bulan saja. Jadi kalian duduk di sana itu atas dasar kepentingan masyarakat, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kehebatan Anda semata-mata, tetapi karena masyarakat mempercayakan Anda untuk duduk di sana. 100% bisa dikatakan bahwa masyarakat percaya kepada Ahok. Semoga apa yang dilakukan oleh Ahok progresnya dapat berjalan dengan baik. Itu yang diinginkan. Tentunya Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya bangga dong untuk mempunyai sosok pemimpin seperti Ahok, leadership yang baik, yang tidak takut dengan suatu kesalahan ya. Dia berani membongkar semuanya itu. Pak Ahok sangat jujur, pantas saja DPR takut. DPR tidak jujur membela rakyat, padahal DPR dipilih oleh rakyat. Sekarang ini Pertamina dikorupsi 1.000 triliun. Kenapa menyalahkan Pak Ahok? Sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat bersinergi dengan Pak Ahok untuk memberantas korupsi. Baru benar DPR itu pilihan rakyat. Itu baru tepat. Ya, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat yang membela koruptor, kami rakyat tak sudi diwakili oleh
orang seperti ini. Maju terus Pak Ahok, mari membongkar hal-hal seperti ini karena masyarakat selalu berada di jalur yang tepat dan mereka selalu mendukung orang-orang yang selalu berada di garda terdepan. Teman-teman, apa situasi-situasi masalah yang kita ketahui saat-saat ini, apapun itu yang terjadi di daerah kita masing-masing, bahkan nasional dan internasional, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan suatu yang terbaik, teman-teman ya. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.